Swastiastu. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini masih pada materi Asta Aishwarya. Kompetensi dasarnya yaitu memahami kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Adapun indikator pencapaiannya yaitu 1. Menguraikan cerita kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. 2. Yaitu menunjukkan contoh-contoh bagian kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai Asta Aishwarya dalam kehidupan. Baik, mohon perhatiannya. Asta Aishwarya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya yang berarti sifat kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi. Asta Aishwarya ini digambarkan sebagai Padma Astadale, yang mana Padma yaitu bunga teratai melambangkan singgasana keagungan ide Sang Hyang Widi. Sedangkan Astadale yaitu 8 helai daun bunga teratai yang melambangkan 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Baik, kita akan lanjutkan tentang kemahakuasaan Tuhan, yaitu menguraikan tentang cerita yang mana ceritanya itu tertuang dalam Chandogya Upanishad, yaitu antara Swetaketu dengan ayahnya yang bernama Udalaka. Adapun ceritanya yaitu berawal dari Swetaketu yang membicarakan tentang keberadaan Tuhan. Kemudian ayahnya Udalaka berkata pada anaknya, Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta. Kemudian untuk membuktikannya, ayahnya memberitakan anaknya menaruh garam pada malam hari dalam segelas air. Kemudian keesokan harinya, anaknya disuruh mengeluarkan garam tersebut. Akan tetapi, garam yang ditaruhnya sudah larut tidak kelihatan. Maka disuruhlah untuk mencicipi airnya. Ternyata airnya terasa asin, kata Swetaketu yaitu anak Udalaka. Kemudian Udalaka yaitu ayahnya berkata, dengan cara yang sama, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta, tetapi beliau ada di mana-mana atau Yapi Wiyapaka Nirwikara. Beliau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Melalui segala ciptanya, beliau sifatnya sangat halus, yaitu anima. Beliau menguasai segala yang ada, wasitwa. Swetaketu meyakini bahwa Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya, yang disebut juga Sang Hyang Widi atau Brahma. Kedelapan bagian daripada Asta Aishwarya itu yaitu Anima, Lagima, Mahima, Rapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kamu Wasarita. Nah, untuk penjelasannya akan sampaikan satu persatu, yang mana yang pertama yaitu Anima. Anima berasal dari kata anu itu berarti atom. Kata anima dalam Asta Aishwarya itu berarti sifat yang halus, bagikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Tuhan. Susah untuk dilihat dengan kasat mata, tetapi beliau dapat dirasakan. Contohnya
seperti molekul atau unsur dan atom-atom dari bom atom. Bila beraksi sangat dahsyat pengaruhnya. Yang kedua yaitu sinar X pada ronsen, yaitu yang dapat menembus jaringan dan sel-sel tubuh. Yang ketiga, unsur-unsur yang dapat menghidupkan binatang-binatang bersel satu yang sangat sulit untuk dilacak dan dibuktikan. Baik, bagian yang kedua dari Asto Aishwarya yaitu lagima, di mana lagima itu berasal dari kata lagu yang berarti ringan. Lagima artinya bersifat ringan, lebih ringan dari eter dalam Panca Mahabhuta. Contohnya, 1. Bagikan pikiran yang sangat mudah terbang ke sana kemari. Yang kedua, contohnya bagikan kilat cahaya yang sangat cepat dan sangat mudah memancar. Yang ketiga, bagikan sehelai kapas yang sangat mudah dihempaskan oleh angin. Dan yang keempat, roh yang bersemayam dalam diri makhluk menyebabkan makhluk bisa hidup, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu Mahima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Mahima yaitu berasal dari kata Maha, di mana Maha artinya Maha Besar. Kemahakuasaannya ini berarti Sang Yang Widi Wasa meliputi semua tempat. Tidak ada tempat yang kosong atau hampa baginya. Semua ruang angkasa dipenuhi. Contohnya, ribuan sinar matahari, bintang, planet-planet di angkasa raya, kesemuanya merupakan wujud Mahima atau kemahabesaran dari desanya. Keempat, yaitu Prapti. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Prapti yaitu berasal dari kata prapta yang artinya tercapai. Prapti, segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi, di sana ia telah berada. Contohnya, yang pertama, feodalan atau persembayangan umat di suatu pura, yaitu berbeda tempatnya, sangat berjauhan. Beliau pun mengetahui dalam dapat hadir bersamaan sesuai dengan panggilan para bhakta yang suci dan tulus. Yang kedua, seperti halnya siaran langsung sepak bola Piala Dunia, yaitu melalui TV, dengan mudah dapat disaksikan secara bersamaan di seluruh dunia. Kemudian yang kelima, yaitu Prakamya. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Prakamya, yaitu berasal dari kata prakama, yang artinya segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Contohnya, musibah seperti puting beliung, bencana lumpur Lapindo Sidoarjo, musibah pandemi Corona 19, serta kegaiban tidak pernah terjangkau oleh pikiran manusia. Bila beliau menghendaki pastilah terjadi. Wah, lahir, jodoh, hidup, dan mati itu pun sesungguhnya kehendak beliau. Isitwa yang keenam, yaitu kemahakuasaan Tuhan yang disebut Isitwa, berasal dari kata Isa yang berarti raja. Isitwa artinya merajai segala-galanya dalam segala hal paling utama. Contohnya, maha ada kekuatan selain kekuatan yang widi, maupun mengabdikan korban agni matahari dengan sinarnya yang maha dahsyat, maupun memutar siklus kehidupan di muka bumi, sungguh-sungguh benar, pertama, dan mulia. Kemudian yang ketujuh, yaitu Wasitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut Wasitwa berasal dari kata wasa, yang artinya menguasai dan mengatasi. Wasitwa artinya paling berkuasa. Contohnya, 1. Lahir, hidup, mati, rezeki, bencana, hujan, kesuburan, dan sebagainya. Beliaulah yang tahu. Beliaulah yang mengatur, tiada suatu kekuatan manusia yang mampu tanpa pengaruh dari kekuatan beliau.
kedua, contohnya bagikan otak manusia, yaitu otak pusat saraf, sumber pikiran, komando, sari semua aktivitas kehidupan. Dan yang kedelapan, yaitu yatra kama wasayitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut yatra kama wasayitwa itu berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Contohnya, jika beliau dalam keadaan murka, dewa sekalipun beliau hukum, apalagi manusia, binatang, dan alam semesta. Seperti bencana alam yang terjadi, misalnya tsunami di Aceh, tanah longsor di Trunyan, gempa bumi, gunung berapi, semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo, itu semua atas kehendak Sang Yang Pencipta, dan tiada satupun yang dapat menghalanginya. Nah, itulah arti dari bagian-bagian Asta Aishwarya dan contoh dalam kehidupan. Baik, kita lanjutkan dengan mantra dan sloka yang terkait dengan Asta Aishwarya, di mana di dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 20, di mana dalam terjemahannya menyebutkan, aku adalah jiwa yang berdiam dalam hati segala insani. Wahai guna kesa, aku adalah permulaan, pertengahan, dan penghabisan dari makhluk semua. Jadi Tuhan atau Sang Yang Widi yang bersifat Maha Ada juga berada di setiap makhluk hidup, baik dalam diri manusia, binatang, maupun dalam tumbuh-tumbuhan, di dalam maupun di luar dunia. Beliau meresap segala tempat, ada di mana-mana, atau wiapi wiapaka. Beliau sangat kekal, yaitu nirwikara. Kemudian di dalam kitab Upanishad, yaitu kata Upanishad, itu disebutkan bahwa Sang Yang Widi adalah telinga dari semua telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, napas dari segala napas, dan mata dari segala mata. Namun demikian, Sang Yang Widi itu bersifat gaib dan abstrak. Nah, kemudian di dalam Lontar Buana Musa juga disebutkan, yaitu pada bab 2 sloka 17, di mana terjemahannya berbunyi, Tuhan atau Siwa, dia ada di mana-mana. Dia gaib, sukar dibayangkan, bagikan angkasa. Dia tak dapat ditangkap oleh akal maupun panjangnya. Nah, walaupun sifatnya amat gaib, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Beliau bersifat wiapi wiapaka, meresap segalanya, tiada satu tempat pun yang beliau tiada tempati, karena Tuhan memenuhi jagat raya ini. Demikian juga di dalam kitab Rigveda bab 10 sloka 90 ayat 1 yang menyatakan terjemahannya, Tuhan berkepala 1000, bermata 1000, berkaki 1000, ia memenuhi bumi-bumi pada semua arah, mengatasi ke-10 penjuru. Jadi 1000 dalam mantra Rigveda di atas berarti tak terhingga. Tuhan berkepala tak terhingga, bermata tak terhingga, bertangan tak terhingga. Semua kepala adalah kepalanya, semua mata adalah matanya, semua tangan adalah tangannya. Walaupun Tuhan tak dapat melihat dengan mata biasa, tetapi Tuhan dapat dirasakan kehadirannya dengan hati, bagaikan garam dalam air. Ia tidak nampak, namun kita rasakan. Nah, kemudian di dalam kitab Uraspati Tattva 69, yaitu menyatakan, kemudian terjemahannya, kemana saja ia bisa pergi sesuka hatinya, di sana ia bisa tinggal sesuka hatinya. Dan karena di mana-mana ia dihormati, ia dinamakan Mahima. Ia berkeliling ke berbagai tempat. Di tempat ia disambut, dihormati, dan diberi segala yang menyenangkan. Makan dan hadiah, itulah yang dinamakan Mahima.
Jadi hal ini membuktikan bahwa Tuhan berada di mana-mana. Dia mengetahui segala keadaan di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak dapat diketahui. Tidak ada apapun yang dapat disembunyikan kepadanya. Tuhan adalah saksi agung akan segala yang ada dan yang akan terjadi. Oleh karena demikian, sifat Tuhan, maka manusia tidak dapat lari kemanapun untuk menyembunyikan segala perbuatannya. Baik, di dalam kitab Atharwaveda juga disebutkan, yaitu pada bab 4 Selokan 16 ayat 2, di mana terjemahannya, siapapun berdiri, berjalan atau bergerak dengan sembunyi, siapapun yang membaringkan diri atau bangun, apapun yang dua orang duduk bersama bisikan satu dengan yang lain, semuanya itu diketahui oleh Tuhan, yaitu Sang Raja alam semesta. Ia adalah yang ketiga hadir di sana. Jadi kenatipun Tuhan itu selalu hadir dan meresap di segala tempat, tetapi suka dapat dilihat oleh mata biasa. Indera kita hanya dapat menangkap apa yang dilihat, didengar, dikecap, dan dirasakan. Jadi dari terjemahan tersebut, apapun bisikan kita, walaupun tidak kita lihat, yang mana Tuhan mampu mendengarkannya, yang mana Tuhan mampu mengetahuinya, karena Tuhan itu memiliki sifat jenana, yaitu dapat mengetahui keadaan yang sudah lewat, yang sekarang maupun yang akan datang. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang uraian singkat dari cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya dan contoh-contoh bagian kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya dalam kehidupan. Baik, untuk hari ini kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.